Alhamdulillah alladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di suasana yang sejuk ini, maka kita tak lupa untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena dikatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Artinya dalam kondisi suasana keadaan yang bagaimanapun, kita harus senantiasa memelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dalam suasana saat ini yang diguyur hujan dari pagi dengan suasana yang adem, kita tetap memelihara, menjaga ketakwaan kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semoga dengan kesungguhan kita untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah, nantinya kita bisa mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khotimah, kita tergolong hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tersebut di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang melakukan atau datang dengan satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan. Artinya menjalankan satu kebaikan dilipat gandakan atau dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Begitu seterusnya. Dan juga dikatakan al-hasanatu yudhibnas sayyi'ah. Kebaikan itu akan menghapus atau menutup kejelekan-kejelekan yang ada. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa Allah itu memberikan satu kemudahan bagi hambanya, bagi makhluknya yang bernama manusia untuk meraih surganya. Artinya dengan satu kebaikan dilipat gandakan 10 dan seterusnya. Allah begitu gampang, begitu mudah, begitu ringannya memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, melipat gandakan kepada kita, memberikan surga kepada kita. Sehingga untuk meraih surga itu tidaklah sulit, sebenarnya mudah, tetapi jangan dipermudah. Sebagaimana Rasul juga mengatakan, tabassumu fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu terhadap saudaramu yang lain itu adalah sedekah. Ini kan sesuatu yang tidak berat. Dengan memberikan senyuman saja itu sudah dihitung sebagai sebuah sedekah. Nah, sedekah ini juga kebaikan. Kalau satu senyuman kita berikan, maka lipat gandanya sama, dilipat gandakan 10 dan begitu seterusnya. Ya, artinya kembali bahwa untuk meraih surga Allah itu sebenarnya tidaklah sulit. Dengan kita melakukan hal-hal yang
tadi tidak terlalu berat. Rasul sampai mengatakan bahwa senyum, hanya senyum terhadap saudara, terhadap orang yang kita kenal, orang lain yang mungkin belum kita kenal, kita senyumi, kita berikan keramahan, itu merupakan satu kebaikan atau sedekah. Sehingga kita memang harus mengiklankan bahwa untuk meraih surga itu mudah, tidak sulit, dan murah, tidak mahal. Nah, ini harus kita iklankan. Siapa yang mengiklankan? Ya kita sebagai hamba-hamba Allah yang bercita-cita, berkeinginan untuk menempati surganya Allah. Karena surganya Allah itu luas amat, sangat luas sekali. Mungkin kita berada di dunia sudah merasa luas, tapi kalau kita naik sedikit di atas awan, kita melihat dunia ini kecil, hanya sebuah titik. Artinya dibandingin baru langitnya, padahal luas surga itu seluas langit dan bumi. Artinya betapa luasnya surga itu. Nah, ini kita yang harus mengiklankan, mempromosikan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita. Kita ajak untuk beramai-ramai meraih surga Allah dengan cara yang tidak sulit. Karena sifat rahman Allah, sifat baiknya Allah itu jauh lebih banyak, lebih besar dibanding sifat murkanya Allah. Sifat pemaafnya Allah itu jauh lebih besar daripada sifat murkanya Allah. Kita ambil contoh betapa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahimnya, yang sering kita dengar. Samun al-Ghazi, seseorang pembunuh yang sudah membunuh 1000 orang, tapi dia berniat untuk bertaubat, kemudian masih dalam perjalanan menuju tempat yang dia tuju untuk bertaubat, dia meninggal. Akhirnya jadilah perdebatan di antara malaikat. Ini harus ke neraka yang satu, malaikat neraka. Malaikat surga ini harus ke surga. Akhirnya diperintahkan oleh Allah diukur jarak yang dia tempuh dekat mana, antara tempat yang dituju atau tempat yang dia tinggalkan. Ternyata dia lebih dekat ke tempat yang dituju untuk bertaubat. Akhirnya dimasukkan menjadi ahli surga. Ini betapa mudahnya meraih surga Allah, betapa murahnya sifat Allah untuk memberikan kepada hambanya yang Allah pilih untuk masuk surga. Masih banyak kisah-kisah yang lain yang betapa mudahnya orang itu meraih surga, betapa ringannya. Termasuk tadi Rasulullah memberikan contoh, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Bahkan sekarang ini di lingkungan kita di Jogja ini dicontoh oleh banyak anak-anak muda. Ketika ada orang kehabisan bensin di jalan, banyak tanpa ditahu dari mana datangnya, tiba-tiba datang seorang anak muda, 2 atau 3 menawarkan pertolongan. Ini sebuah perbuatan yang mungkin ringan, tetapi bisa menghantarkan seseorang ke surganya Allah. Karena apa? Kita tidak tahu. Ketika kita berbuat seperti itu, nilai keikhlasannya kadang jauh lebih tinggi dibanding mungkin kita berbuat yang orang lain tahu. Nah, disinilah Allah menilai, Allah melihat. Maka kita harus bersama-sama mengiklankan, ya, kepada istilahnya mengiklankan, mempromosikan surga kepada keluarga kita. Tidak usah kita takut-takutin neraka lah. Kalau memang harus ke neraka nanti pasti ke neraka. Tetapi kalau ke surga ini harus kita pamerkan, harus kita iklankan, harus kita promosikan supaya orang tertarik bahwa surga itu menarik dan mudah untuk diraihnya, sehingga orang mau berbuat sesuatu untuk menuju surga Allah. Sehingga mereka melakukan ibadah tidak dalam keadaan tekanan, tidak dalam keadaan ketakutan.
Sebagaimana di masa Rasulullah ada seorang sahabat sukanya mabuk, senengannya mabuk, tetapi dia suka ke masjid, dia cinta Rasulullah, dia senang kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hobinya mabuk. Ketika ditanya, "Loh, ya kamu ini hobinya mabuk, tetapi aneh kok kamu bisa dekat dengan Rasulullah?" "Iya, saya walaupun mabuk tapi dia memang dekat dengan Rasulullah, senang dengan Rasulullah." Ketika melakukan suatu hal yang mau diadili oleh para sahabat, tidak berani. Karena apa? Di dalam hatinya dia ada mahabbah, ada kecintaan kepada Allah dan Rasulullah. Itu akhirnya dia menjadi penghuni surga karena dimaafkan. Mungkin saat ini dia mabuk, tetapi karena kebaikan-kebaikan kecintaannya kepada Rasulullah, suatu saat dia menjadi sadar. Artinya kebaikan-kebaikan yang kecil itu tidak boleh kita lenangkan, karena justru kadang dari yang kecil-kecil itulah kita akan mendapatkan kenikmatan yang lebih besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, walaupun ini hanya sedikit, ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, maka marilah ini kita jadikan diri kita. Ya, kalau datang ke masjid, ya lebih awal lebih baik. Kalau nggak bisa lebih awal, datang ke masjid jangan lupa kita punya baju ada sakunya. Jangan kosongkan saku Anda. Jangan kosongkan saku kita. Entah 1.000, 2.000, mari kita isi. Untuk apa? Ya kita isi kotak infak. Panitia masjid, takmir masjid memberikan kotak infak itu menolong kepada kita. Untuk apa? Supaya kita ini istiqomah bisa berbuat baik. Kita istiqomah bisa melakukan sedekah. Karena tadi sedekah 1.000 akan dibalas 10.000 dan seterusnya. Ini kantong kita jangan kita kosongkan. Eman-eman. Kalau kita ke masjid tidak bawa uang, ya eman-eman. Kenapa? Coba kalau kita kerja pasti bawa saku entah berapapun. Takut nanti kehabisan bensin, takut nanti nggak dapat jatah makan dan seterusnya, sehingga ada persiapan untuk itu. Maka ke masjid pun demikian, janganlah kita kosongkan kantong-kantong yang kita miliki, berapapun, ya berapapun, karena Allah lebih suka terhadap orang-orang yang melakukan ibadah secara istiqomah daripada yang arang-kading. Artinya secara istiqomah kita memasukkan uang atau berinfak 2.000 setiap hari selama 5 waktu, berarti sudah 10.000. Kan sudah lumayan. Sehari bisa 10.000, sebulan sudah berapa? Nah, inilah sesuatu yang mungkin kecil tadi yang kalau kita lewatkan iman-iman. Maka kalau ke masjid jangan lupa isi kantong-kantong kita untuk berinfak. Kita harus berterima kasih kepada takmir-takmir masjid yang menyediakan kotak infak. Jangan sampai kita malah marah-marah. Di mana-mana ada kotak infak, di dekat WC ada kotak infak, di pintu masuk ada kotak infak. Justru itu memberikan peluang kepada kita untuk lebih banyak berbuat baik. Kita harus berterima kasih. Karena kalau kita disediakan, kita ini kadang lupa, kadang lalai. Dengan disediakan kita ingat, oh iya, aku ada uang kecil, bisa kita masukkan. Tidak apa-apa, awalnya kecil-kecil, nanti lama-lama yang gede-gede bisa keluar. Ini salah satu cara untuk apa? Meraih surga Allah. Meraih surga Allah. Karena apa yang kita lakukan nanti kembalinya juga kepada kita yang akan memetiknya, yang akan menuainya, yang akan menikmati hasilnya. Jadi seberapapun yang kita lakukan ibadah atau perilaku atau apapun perbuatan yang baik yang kita lakukan nanti kembali kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan gambaran kepada kita, membuka wacana kita supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik, dan mudah-mudahan nanti kita semua menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum
lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin.